Baik, selamat datang kepada rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai bagaimana memanajemen keuangan bagi pelaku usaha ataupun UMKM. Nah, di sini yang pertama itu tentunya muncul pertanyaan mengenai bentuk usaha apa saja yang nantinya akan memerlukan manajemen keuangan. Jawabannya adalah di semua bentuk usaha itu tentunya memerlukan manajemen keuangan, baik itu usaha yang besar, usaha menengah, maupun usaha kecil sekalipun. Nah, dilihat dari pengertiannya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa manajemen keuangan merupakan ilmu atau strategi yang mengatur segala hal mengenai alur keuangan, pengelolaan, perolehan, serta pengalokasian dana suatu organisasi maupun badan usaha. Nah, tujuan melakukan manajemen keuangan adalah untuk mengetahui celah untuk mendapatkan profit lebih dan mengetahui beban kredit yang masih harus dibayarkan sehingga kelangsungan suatu usaha dapat terus terjadi karena sebisa mungkin dapat terhindar dari kebangkrutan. Lalu, siapa sajakah yang bisa melakukan manajemen keuangan tersebut? Nah, jawabannya tentu saja manajemen keuangan dapat dilakukan oleh siapapun asalkan mencatat semua transaksi yang melibatkan perubahan nominal finansial dan beban perusahaan. Meski sebaiknya hal tersebut dilakukan oleh staf bagian keuangan yang dapat bekerja secara profesional. Nah, manajemen keuangan ini wajib diterapkan semua bidang usaha termasuk pemilik UMKM. Minimal seorang pemilik UMKM harus memiliki buku catatan arus kas yang berisikan catatan arus kas masuk serta arus kas keluar. Karena kenyataannya pelaku UMKM masih banyak yang hanya berfokus pada inovasi saja, manajemen operasional atau manajemen pemasarannya saja, sehingga tak jarang pelaku bisnis akhirnya gulung tikar. Uang adalah alat transaksi yang harus dikendalikan demi perputaran suatu bisnis. Nah, maka dari itu manajemen keuangan yang bagus akan sangat membantu sebuah UMKM. Bagaimana sih cara memanajemen keuangan bagi pelaku UMKM tersebut? Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mengelola keuangan usahanya, terutama di masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, cara yang pertama itu yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Kesalahan para pengusaha dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang biasa terjadi dalam mengelola keuangan pada umumnya yaitu dengan menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Mungkin hal tersebut terjadi akibat mereka berpikir bahwa usahanya masih kecil, sehingga tak akan terjadi masalah apabila menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi. Namun, akibat yang akan terjadi yaitu Anda akan kesulitan dalam membedakan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha Anda. Alhasil, kebutuhan pribadi Anda akan sedikit demi sedikit menggerogoti dana ataupun saldo uang usaha Anda. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka solusinya adalah pisahkan uang Anda secara fisik. Jika diperlukan, siapkanlah kotak maupun amplop atau dompet untuk menyimpan uang yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika Anda menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang usaha Anda. Buka rekening khusus untuk Anda gunakan sebagai tempat penyimpanan uang bisnis Anda, dan yang paling penting adalah selalu bersikap disiplin dalam menerapkan cara memisahkan keuangan ini. Nah, yang selanjutnya cara kedua yaitu dengan membuat rancangan anggaran. Membuat rancangan anggaran untuk periode waktu yang ke depan itu bisa sangat bermanfaat untuk keamanan keuangan perusahaan Anda. Rancangan anggaran akan menggambarkan dengan jelas pendapatan, biaya operasional, pengeluaran, dan juga laba perusahaan. Rencana anggaran merupakan panduan untuk menggunakan dana agar lebih baik. Anggaran juga mampu memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima.
Jika penghasilan ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan, Anda bisa mencari cara untuk memotong pengeluaran dan meningkatkan penghasilan. Nah, cara yang ketiga yaitu rencanakan penggunaan uang. Ketika Anda memiliki modal lebih banyak dari yang Anda bayangkan, Anda disarankan untuk tetap merencanakan penggunaan uang Anda sebaik mungkin. Janganlah menghambur-hamburkan uang meskipun saldo kas Anda terlihat masih banyak. Tanpa menggunakan perencanaan yang baik, maka akan cepat diri Anda berada ke dalam keadaan kekurangan dana. Sesuaikanlah antara target penjualan dan penerimaan kas dengan rencana pengeluaran. Urungkan rencana untuk belanja modal apabila hal tersebut tidak memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan. Cobalah melakukan analisa cost and benefit atau untung rugi dalam meyakinkan diri Anda bahwa penggunaan uang tidak akan sia-sia dan akan memberikan hal sebaliknya, yaitu memberikan retur yang dapat menguntungkan usaha Anda. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu membuat arus kas. Pembuatan arus kas adalah hal paling dasar yang wajib dilakukan untuk mengetahui alur finansial sebuah perusahaan atau badan usaha apapun. Dengan membuat arus kas, pemilik usaha akan lebih mudah mengetahui status nominal komponen-komponen akuntansi terpenting, termasuk kas masuk, kas keluar, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Dengan membuat arus kas, perusahaan dapat mengetahui semua bentuk pengeluaran dan membayarkannya, serta dapat mengelola pendapatan dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya untuk cara yang kelima, yaitu mengetahui perubahan arus kas. Selain membuat arus kas, hal lain yang perlu diatur adalah pembuatan perubahan arus kas. Karena adanya penjualan, kas masuk, kas keluar, dan sebagainya, ada beberapa komponen lain yang mempengaruhi perubahan nominal akhir jumlah kas suatu usaha, yaitu beban pokok operasional. Dalam istilah akuntansi, beban pokok operasional memberi dampak yang cukup signifikan dalam perubahan arus kas sebuah usaha. Terlebih jika ada faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti harga bahan baku yang mengalami kenaikan, adanya status hutang piutang, hingga beban bunga. Selanjutnya, cara yang keenam yaitu membuat buku catatan keuangan. Suatu bisnis bukanlah kegiatan yang dapat dikelola dengan hanya berdasarkan ingatan, melainkan dengan menggunakan catatan yang lengkap mengenai bisnis tersebut, terutama keuangan bisnis. Minimal, Anda harus memiliki buku kas yang dapat Anda gunakan untuk mencatat seluruh proses keluar masuknya uang usaha Anda. Kemudian, Anda cocokkan setiap hari saldo uang yang ada dengan catatan Anda. Hal ini juga bertujuan untuk mengontrol lalu lintas uang dan memastikan agar tidak ada uang yang terselip. Kemudian, tingkatkanlah kemampuan administrasi Anda untuk mencatat penjualan dan biaya-biaya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah Anda harus mencatat saldo dari hutang piutang serta persediaan dan aset-aset tetap Anda. Apabila Anda mampu, gunakanlah sistem komputer agar dapat mempermudah proses pencatatan, dan alangkah lebih baiknya lagi jika Anda bisa menerapkan sistem ataupun aplikasi akuntansi yang memadai. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan aplikasi pencatatan keuangan di smartphone yang Anda miliki. Cara yang ketujuh yaitu hitung keuntungan dengan benar. Untuk hal ini, tugas seorang pengusaha yaitu dapat menghasilkan keuntungan. Dengan memperhitungkan keuntungan keuangan yang tepat, sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan itu sendiri. Bagian terpenting pada saat menghitung keuntungan yaitu menghitung biaya-biaya baik yang berupa kas masuk ataupun kas keluar. Sebagian besar dari biaya yang dapat diketahui secara langsung karena melibatkan uang tunai. Namun, sebagian besar lainnya tidak berupa uang kas, melainkan seperti penyusutan dan amortisasi. Selain itu, perlu juga mencadangkan uang untuk dikeluarkan di masa mendatang seperti pajak ataupun bunga pinjaman.
Selanjutnya yaitu putar arus kas lebih cepat. Janganlah Anda berpusat kepada keuntungan, karena manajemen keuangan juga meliputi bagaimana Anda mengelola hutang piutang dan persediaan barang dagangan. Rata-rata beberapa pengusaha mengalami kesulitan kas meskipun catatan akuntansi mereka menunjukkan angka berwarna biru. Jadi, perhatikan bagaimana Anda harus memutar kas usaha Anda. Putaran suatu kas akan cenderung melambat apabila Anda harus menyimpan persediaan barang dagangan. Anda harus pandai dalam mengatur termin penjualan kredit agar bisa sama dengan pembelian kredit Anda. Anda juga diharuskan mampu menekan tingkat persediaan sedemikian rupa supaya dapat tetap memenuhi order namun tanpa membebani keuangan usaha Anda. Cara yang kesembilan yaitu perencanaan dan pengelolaan utang. Dalam bisnis, utang dapat menjadi pengungkit untuk dapat meningkatkan kapasitas dan performa perusahaan. Namun, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial, bahkan kebangkrutan dalam usaha, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Apabila kamu sudah memiliki utang sebelumnya, perhatikan rasio utang terhadap asetmu agar tidak lebih dari 50% dan rasio utang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%. Ketika catatan keuangan Anda menunjukkan adanya pembengkakan pada rasio tersebut, Anda bisa segera mengambil tindakan. Sebelum Anda memutuskan untuk mengajukan utang, perencanaan utang wajib dilakukan sematang mungkin. Mulai dari berapa besar utang yang dibutuhkan, untuk biaya apa saja penggunaan utang tersebut, sampai tidak lupa untuk mempertimbangkan kemampuan dalam melunasi utang tersebut. Lakukan perhitungan serealistis mungkin dengan melibatkan seluruh rasio dan rencana bisnis. Buatlah rencana pelunasan utang. Tentukan target pribadi untuk mendapatkan dana pelunasan cicilan utang dan jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo dari utang tersebut datang. Jangan lupa tanamkan motivasi bagi diri sendiri bahwa semakin cepat utang terlunasi, semakin cepat pula bisnis Anda akan terbebas dari beban finansial. Cara yang selanjutnya yaitu sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Anda memiliki hak dalam menikmati keuntungan dari bisnis yang Anda jalankan, tetapi bukanlah berarti Anda diperbolehkan menghabiskannya begitu saja. Anda juga harus menyisihkan sebagian keuntungan usaha Anda demi perkembangan usaha. Salah satu tugas penting manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan hidup bisnisnya dengan mendorong serta mengarahkan investasi ke bidang-bidang yang dianggap menguntungkan. Apabila semakin besar dan luas bidang suatu usaha, maka semakin kompleks pula pengelolaan keuangannya. Cara yang ke-11 yaitu siapkan dana darurat. Rata-rata setiap usaha yang dijalankan tentunya tidak selalu dapat diprediksi apakah usaha tersebut akan berlanjut terus-menerus atau tidak. Kemungkinan terburuk atau tak terduga dapat terjadi kapan saja dan mengancam keberlangsungan bisnis tersebut. Misalnya saja omset menurun karena adanya kompetitor atau lokasi usaha Anda tertimpa musibah dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang dapat mengharuskan seorang pengusaha memiliki sebuah mental baja dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Salah satu cara untuk mengantisipasi yaitu dengan mempersiapkan dana darurat. Dana darurat tersebut boleh digunakan ketika Anda benar-benar membutuhkan. Fungsinya yaitu agar dapat menjaga bisnis Anda supaya tidak langsung jatuh pada saat Anda mengalami kerugian, atau setidaknya dapat mengurangi beban saat di masa sulit melanda. Namun, dana darurat juga memiliki fungsi yang berbeda apabila usaha yang dijalankan berjalan normal. Jika hal seperti ini terjadi, maka dana darurat bisa dikatakan merupakan sebagian dari keuntungan yang Anda dapatkan. Dan cara yang terakhir yaitu tetapkan target dan evaluasi bisnis. Sebagai pelaku UMKM,
Kebutuhan pribadi dapat menjadi patokan dalam menentukan besaran gaji yang diterima dari usaha dan target omset yang harus dicapai di masa depan. Evaluasi bisnis berskala dibutuhkan dalam menganalisa apakah kegiatan operasional usaha dinilai sudah tepat atau perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan maupun kekeliruan, dan semoga materi yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat serta dapat diterapkan oleh rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.